Oke, selamat siang, menjelang sore, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana memilih MikroTik untuk jaringan Anda. Oke, perkenalan sedikit. Nama saya Faisal Reza. Saya mewakili Indonesian MikroTik Expert, yaitu lembaga training MikroTik yang mungkin baru ya, belum lama. Profil lengkap saya bisa dilihat di imexpert.co/trainer. Nah, mengenai kelas training MikroTik yang diadakan oleh imexpert sendiri, ada kelas reguler dan personal, students group atau community, serta urusan untuk in-house training. Nah, di imexpert sendiri kita ada program kemitraan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau ngadain training MikroTik di daerahnya, bisa bermitra dengan kita. Kemudian kita adakan di daerahnya masing-masing. Jadi teman-teman di sini jadi panitia lokalnya seperti itu. Nah, untuk detail lebih lengkap mungkin bisa di-download proposal kemitraannya di URL yang ada di layar ya. Mau dicatat sebelum saya lanjut? Sudah? Oke. MikroTik sendiri kita lihat dia perusahaan yang sangat berkembang ya, mengeluarkan produk-produk baru terus, inovasi-inovasi baru terus setiap secara berkala ya, reguler. Jadi mulai dari produk-produk terutama yang baru sekarang kayak ada MAP itu access point kecil, kemudian selain router juga ngeluarin switch, ngeluarin ini apa access point yang sailing. Nah, semakin banyak produk, mungkin user-user baru yang baru mengenal MikroTik itu bingung gitu memilih mana sih MikroTik yang cocok untuk diimplementasikan di network saya. Nah, mungkin presentasi ini akan sedikit membahas kira-kira apa faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk memilih MikroTik yang akan diimplementasikan di jaringan kita seperti itu. Biasanya teman-teman yang udah register di mikrotik.com, punya akun mikrotik.com, akan di email ya secara reguler. Jadi, biasanya ada yang disebut MikroTik newsletter. Nah, misalkan ini saya ambil contoh bulan April, dia ngeluarin produk CCR 10009. Kemudian di Mei dia ngeluarin produk baru lagi, antena. Tadi router ya, ini router, ini antena. Nah, kemudian di newsletter selanjutnya lagi dia ngeluarin wireless device yang baru. Jadi cepet banget perkembangannya gitu. Nah, di sini juga ada produk baru multifunction switch. Ini switch tapi dia bisa berfungsi sebagai router juga, bisa berfungsi sebagai access point juga, jadi campur-campur. Nah, kira-kira mana teman-teman switch atau hardware MikroTik yang cocok untuk network yang akan kita deploy? Ya, so pertanyaannya seperti tadi, gimana sih caranya milih MikroTik yang kira-kira cocok untuk network kita ya? Nah, sebelum kita berangkat, kita pakai device apa? Pada umumnya kita akan bertanya dulu atau sizing dulu lah, kebutuhan network kita seperti apa, seberapa besar networknya, kemudian berapa user yang akan akses, ada berapa cabang atau titik yang akan dikoneksikan, apakah akan segitu aja networknya atau akan dibesarkan atau akan di-expand. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa besar traffic yang akan lewat di networknya kita. Terus ini bangun network baru atau kita bangun dari awal. Kalau misalkan networknya sudah ada, apakah ada masalah network yang sekarang kayak congestion, bottleneck, atau networknya lambat. Nah, kemudian selain infranya, kita juga mesti tahu aplikasi yang akan dilewatkan di network kita. Apa sih aplikasi yang akan dilewatin di networknya kita itu, karakteristiknya seperti apa.
Apakah harus latensinya rendah atau butuh throughput yang tinggi, terus ukuran paketnya kecil atau besar. Misalkan seperti VoIP itu paketnya kecil tapi banyak, tapi kalau file transfer itu paketnya besar tapi mungkin lebih sedikit. Kemudian apakah punya minimum bandwidth requirement? Mungkin nanti ada case study yang akan ditampilkan. Nah kemudian selain tadi udah networknya mau seperti apa, kemudian aplikasinya apa yang dilewatin, kemudian kita mau pasang fitur apa, apakah ada fitur spesifik di network yang akan kita pasang. Misalkan mau koneksiin secara mode routing atau switching, kemudian butuh wireless interface tidak, ya. Terus service apa yang akan dijalankan, apakah misalkan kita mikrotiknya mau jalanin VPI server, jalanin hotspot, itu juga berpengaruh terhadap spesifikasi yang hardware yang akan kita pilih. Kemudian misalkan kita butuh enkripsi khusus seperti IPsec, itu membutuhkan resource hardware yang lebih besar. Kemudian apakah ada protokol, misalkan ada jaringan yang sudah existing, kita akan memasukkan atau mengincludekan mikrotik di situ, apakah ada protokol yang proprietary, kayak misalkan ASIS atau AGRP, itu mungkin mikrotik nggak bisa ngobrol gitu ya, karena bukan open protokol. Nah, itu juga harus perhatikan. Kemudian apakah perangkat yang dipasang di situ, apakah harus memiliki security standar tertentu? Katakanlah untuk industri payment gateway atau yang biasakan untuk ATM, kartu kredit dan lain-lain, itu butuh security namanya PCI DSS. Nah, hal-hal seperti itu juga akan mempengaruhi gitu ya, apakah mikrotik dapat di-includekan dalam network yang akan kita bangun atau tidak. Nah, untuk mengetahui spek mikrotik yang akan kita pasang, biasanya di mana sih kita bisa tahunya dengan mudah gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di routerbot.com. Nah, di situ diklasifikasikan berdasarkan grup. Kita juga bisa lihat resource yang ada di sana, kayak semacam klasifikasinya berdasarkan CPU, berdasarkan port, jumlah port ya, berdasarkan fitur-fitur yang lainnya. Juga biasanya ada range harga. Jadi teman-teman bisa lihat juga sekalian untuk melakukan budgeting. Tapi harga di sini biasanya berbeda dengan harga di distributor Indonesia ya, mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi patokannya biasanya nggak terlalu jauh sih. Nah, selain itu, setelah kita tahu network apa yang mau kita bangun, aplikasinya apa, fiturnya apa, kita harus mencari atau melakukan mix and match ya device fitur yang akan kita bangun dengan fitur yang dimiliki oleh device. Nah, beberapa parameter device fitur antara lain adalah CPU atau processing power, memory, interface type dan interface speed, ya, kemudian wireless speed dan protokol, expansion slot itu port tambahan, kemudian extra feature dan kapasitas yang didesain di dalam perangkat tersebut. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah CPU. CPU biasanya berpengaruh kepada throughput. Jadi total bandwidth yang bisa dilewatkan oleh perangkat itu dipengaruhi oleh processing power atau kemampuan prosesor. Kemudian dia juga akan memberikan impact terhadap latensi. Jadi misalkan kalau routernya kecil dilewatin traffic besar, biasanya throughputnya hanya maksimal, nggak akan optimal. Terus latensinya juga naik. Jadi routernya overload gitu ya, overload. Ya. Kemudian CPU processing power ini juga berpengaruh kepada jumlah layanan. Misalkan kita jalanin PPI server gitu di RB750 itu mungkin nggak 20 user atau udah berat gitu. CPU-nya sudah naik dan performance-nya udah jadi nurun si routernya. Nah, berdasarkan pengalaman ada beberapa kategori processing power dari mulai 400 MHz sampai 1,2 GHz. Nah, ini bisa dilihat dia berdasarkan pengalaman itu biasanya digunakan untuk handle traffic berapa besar gitu ya. Kalau misalkan yang 400 MHz itu misalkan RB951, 950 series itu kita pakai di 5 sampai 10 mega. Nah, bisa nggak dipakai lebih dari itu? Bisa, sebetulnya nggak ada masalah. Cuman ya itu tadi ada trade off-nya. Misalkan trade off-nya tadi
throughputnya nggak bisa maksimum, kemudian latensinya naik, dan seterusnya. Kemudian selain CPU ada juga faktor memori ya. Memori biasanya berimpact kepada fitur. Jadi ketika kita memilih memori yang katakanlah kecil, mungkin kapasitas loadingnya, queues-nya, web proxy-nya juga jadi nggak semaksimal ketika memorinya besar. Ini semakin besar memori biasanya semakin banyak services atau semakin banyak yang bisa services yang bisa dilayani. Nah kemudian interface type. Semua perangkat sudah support 10 ya, 10 Mbps itu by default sudah support. Nah kemudian ada fitur tambahan, misalkan fast ethernet itu dia bisa 100 Mbps. Biasanya di seri-seri RB9, RB7 itu default fast ether. Kemudian gigabit ether biasanya yang ada tulisan G-nya. Bedanya adalah speednya hingga 1 giga per portnya. Kemudian untuk port lain adalah SFP atau port untuk fiber optic. Ya berupa port aja ya, kita harus tambahkan interface. Nah untuk SFP sendiri dia maksimumnya adalah 1 giga. Kemudian ada SFP Plus, itu maksimum speednya adalah 10 giga. Nah, selain interface tadi, ketika kita membutuhkan interface wireless, juga kita harus memperhatikan standar operation dari perangkat yang akan kita pasang. Ada seri A sampai AC ya, sekarang yang terbaru. AC itu klaimnya bisa mencapai 844 megabit per second. Nah, ini cuman mungkin theoretical speed ya. Pada kenyataannya jarang yang mencapai kecepatan ini, dan mungkin kita bisa asumsikan 70-80%-nya dari theoretical speed biasanya, tapi mungkin bisa lebih di bawahnya. Nah, kemudian tadi faktor lain adalah expansion slot. Di sini saya ambil contoh RB953GS 5HNT RP. Ini punya hampir semua fitur expansion. Ya, dia by default dia punya 3 gigabit Ethernet, 2 kali SFP, ada 2 SFP port yang ini, yang di pojok atas kanan. Dia punya 3x3 MIMO wireless, 3 chain wirelessnya, jadi bisa ambil yang AC 80 MHz. Kemudian dia punya 2 kali mini PCI buat di expand. Kemudian ada SIM slot untuk koneksi 3G. Dia punya USB juga. Ya, seperti itu. Ini router super nih kayaknya. Nah, kemudian fitur yang lain adalah mengenai power. Jadi seperti tadi udah dibahas di presentasi sebelumnya ya, ada yang bahas 750 UP. Nah, ini dia punya fitur PoE in dan PoE out. Ini salah satu contoh aja ya. Mungkin ada perangkat yang lain yang support juga. Kalau PoE itu dia bisa dihidupkan melalui kabelan, jadi melalui PoE. Kemudian dia punya fitur PoE out, dia bisa memberikan catu daya untuk perangkat lain. Jadi sudah didetailkan ya. Nah, kemudian mungkin yang faktor yang cukup penting juga adalah desain capacity. Jadi setiap perangkat yang dibuat itu punya kapasitas maksimum. Jadi kalau di sini saya contohkan diambil dari brosurnya si CCR 1036. Nah, itu ada linknya ya, bisa di-download juga. Dia punya maksimum standar forwarding adalah 8 million paket per second. Jadi 1 detiknya dia bisa forward 8 juta paket. Terus untuk fastpath yang nggak masuk ke proses routing, dia bisa 41 million paket per second tanpa proses apa-apa, jadi cuma lewat aja. Jadi kita nggak apply mangle, nggak apply firewall, nggak apply NAT, pokoknya cuma lewat. Itu bisa sampai 41,5 juta paket per detik. Kemudian dia klaimnya adalah wire speed untuk all port. Jadi kalau misalkan link state kita bilang 1 giga port, ya berarti dia bisa nganterin 1 giga. Serta throughput maksimum yang bisa dilewati perangkat ini adalah 28 gigabit per second. Nah ini emang udah di set gitu sama si produsen, sama si Microtik. Jadi kalau memang butuh traffic lebih dari ini ya mungkin perangkat ini nggak bisa dipakai gitu. Simpelnya sih itu.
Oke, mungkin masuk ke case study. Nah, di sini ada case study-nya seperti ini. Ada sebuah grup hotel, ya. Dia punya hosting aplikasi di satu tempat di head office-nya dia. Kemudian dia punya aplikasi software hotel namanya PMS istilahnya. Dia pakai Citrix. Citrix itu aplikasi remote desktop ya. Nah, kita harus tahu karakteristik Citrix-nya ini agar bisa mencari perangkat yang tepat. Kemudian dia di head office-nya ini dia punya 2 dedicated internet connection. Kemudian dia ada cabangnya, ada beberapa tempat ya di beberapa lokasi. Nah, rata-rata di setiap cabang itu ada 10 user yang mengakses property management systemnya tadi. Ya. Kemudian di cabangnya tadi dia punya minimum 1 internet connection dedicated dan atau ADSL dan 3G untuk backup. Jadi dia punya 2. Nah, kemudian ada requirement khusus dari si hotel ini. Saya mau koneksinya secure pakai IPsec. Nah, jadi ini requirement dari user misalkan ya. Nah, terus gimana nih kita milihin buat user atau kita milihin kira-kira perangkat apa yang cocok untuk si user seperti itu. Nah, untuk sizingnya sendiri kita sebelumnya cari tahu dulu tentang aplikasi Citrix. Jadi kita harus tahu aplikasinya dulu tadi. Nah, Citrix ini dia butuh bandwidthnya sebenarnya nggak terlalu besar, kecil lah, 64 kbps sampai 256 kbps per concurrent connection. Jadi ketika ada user connect, dia makan bandwidth segitu. Average-nya di 128, cuma dia nggak boleh latensinya tinggi. Jadi latensinya nggak boleh tinggi. Kalau tinggi dia putus reconnect, masuk lagi, jadi nggak nyaman gitu untuk user. Nah, kita setelah mengetahui karakteristiknya aplikasi, nah kita coba menghitung bandwidth. Kemudian kita punya head office 10 user per cabang kali 14 cabang misalkan, dikali 128 kbps dia butuh 17 mbps traffic untuk head office. Nah, karena kita pakai metode tunneling bisa PPTP ya, dan di atasnya ada IPsec, itu pasti ada header apa ya, overhead header. Jadi kita menyisakan spare traffic ya untuk protokol khusus seperti Gray untuk si tunnelnya. Itu sekitar 12%. Itu butuh 2,4 Mbps. Jadi traffic dedicated atau bandwidth dedicated line di head office-nya kira-kira butuh sekitar 20 MB per second per line. Jadi kalau ada backup harus 2 kali itu ya. Kemudian di branch office, traffic yang dibutuhkan adalah tadi 10 user kali 128 sama dengan 1280 ya, kira-kira dengan overhead jadi 1,5 mega lah. Untuk backupnya, misalkan ambil ADSL yang paket 2 mega, harusnya sudah cukup. Nah, kemudian requirement yang ini juga tadi ya, dia butuh encryption menggunakan IPsec. Nah, IPsec ini dia biasanya memberatkan router ya, ketika si router nggak punya perangkat khusus atau chip khusus yang menangani untuk IPsec. Nah, ada beberapa seri MikroTik yang punya accelerated hardware atau chipset yang untuk mengoffload IPsec-nya, yaitu CCR series dan RB1000 series, itu 1000, 1100. Dia sudah bisa menghandle, jadi dia tidak akan membebani prosesor utama ya maksudnya. Nah, sehingga kita memilih untuk head office-nya adalah CCR, kemudian branch office-nya adalah RB1100. Nah, kira-kira diagramnya seperti ini. Dia ada primary link, ISP-A, kemudian core router, kemudian switch kita bisa gunakan CRS, connect ke server, begitu pula yang koneksi backup-nya. Nah, kemudian untuk yang branch atau cabangnya menggunakan RB1100 AHX2 dan switchnya juga CRS. Nah, di branch ini kita juga misalkan butuh access point, kita bisa pasang CAP ya, dan menjadikan si RB1100 sebagai controllernya, bisa seperti itu. Nah, ini kasusnya kalau pakai IPsec ya, jadi kita butuh hardware khusus yang menggunakan chipset yang untuk mengoffload IPsec. Nah, bagaimana jika IPsec-nya itu tidak dibutuhkan dan aplikasinya juga nggak pakai Citrix? Nah, itu akan lebih banyak pilihannya. Kita bisa menggunakan router yang lebih rendah kayak di core di head office-nya. Katakanlah pakai 1100 AH X2 karena traffic masih kurang dari 100 mega ya, masih oke.
Kemudian kita juga bisa menggunakan RB 2011 di cabang karena traffic juga masih kurang dari 10 mega, itu masih bisa dihandle sama sama prosesor 700 MHz. Terus kita juga tidak memerlukan, kita juga bisa pakai fungsi USB-nya di RB 2011 untuk memasukkan 3G modem misalkan. Nah, di sini mungkin ada case study 2 juga ya. Di sini ada perusahaan engineering company, dia punya 130 pekerja. Dia terpisah, kantornya ada gedung 1, gedung 2. Jaraknya 1,5 kilo, dekat. Mereka punya 5 departemen, ada server, IT, manajemen, staff, dan guest. Mereka ingin si gedung 1 dan gedung 2 itu connect, tapi ingin bisa melewatkan VLAN-nya. Aplikasi yang dilewatkan adalah file sharing. Kemudian aplikasi utamanya itu web based, ya. Terus mereka juga punya IP phone di setiap user untuk berkomunikasi. Jadi ada IP phone di situ. Sorry. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Di gedung 1 ada gateway internet, ada router, ada switch yang dibagi berdasarkan VLAN, kemudian ingin dikoneksikan ke gedung 2. Nah, kita akan sizingnya berdasarkan tadi ya, aplikasinya apa, file sharing. File sharing itu butuhnya apa? Transfer datanya butuhnya cepat, berarti throughputnya butuh besar. Nah, terus juga dia punya IP phone. IP phone itu kebutuhannya adalah paketnya kecil-kecil dan sebisa mungkin latensinya kecil, karena kalau latensinya besar nanti kita ngomong putus-putus gitu, delay. Terus kalau wireless biasanya ada pertimbangan tertentu yaitu jarak. Jadi jaraknya berapa jauh, kita harus menentukan perangkat berdasarkan TX powernya si wireless device. Karena jarak 1,5 kilo itu relatif dekat, makanya beberapa device MikroTik by default sudah support sih. Nah, dari skenario tadi kita bisa memilih untuk perangkat point to point-nya adalah kita bisa pakai XXTG 5HND. Misalkan kenapa pakai XXTG? Misalkan kita pakai XXT biasa pun bisa ya, cuman karena si portnya cuma 100, nanti bottleneck-nya di port. Nah, kalau dengan XXTG ini diharapkan katakanlah wireless link-nya terbentuk di 300 Mbps theoretical speed. Kemudian LAN card-nya 1 GB, jadi tidak ada blocking di LAN card. Sedangkan kalau pakai XXT biasa, wireless link speed-nya udah 300 mega, tapi LAN card-nya masih ke arah LAN card-nya masih 100, jadi ada blocking di situ. Nah, walaupun misalkan di theoretical speed itu 300 mega Mbps ya, tapi di real network-nya biasanya cuma sampai 70 lah, 70 sampai 80-an Mbps dengan sinyal strength minus 55 dpi. Terus untuk melakukan setting wifi wirelessnya kita nggak pakai protokol 802.11, misalkan kita ganti NV2 untuk meningkatkan latensi, meminimalisasi latensi untuk memfasilitasi VoIP tadi. Kemudian karena tadi butuh melakukan trunking VLAN, kita juga bisa melakukan setting VPLS, dan itu di level 3 sudah bisa sih, jadi nggak ada isu license. Kalau misalkan butuh throughput yang lebih besar, kita bisa pakai perangkat barunya MikroTik dengan standar AC yang memang data rate-nya lebih besar, yaitu sekitar 800-an theoretical speed-nya. Tapi kalau misalkan kita pasang ini, ada antenanya, ada perangkat radionya, dengan jarak dekat biasanya dia akan, kalau powernya nggak diturunin, dia berdasarkan akan noise. Jadi kita pasang ini, tapi kita turunin TX powernya. Kita lihat dan kita set agar tidak terlalu besar sinyal strength-nya. Mungkin di angka minus 60 atau minus 55, kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ya, terima kasih. Saya Rahmat dari Malang. Di case yang pertama tadi, saya melihat ada backup untuk dedicated internet. Di sana menggunakan 2 CCR. Ya. Nah, kadang satu permasalahan lagi yang diminta oleh user sih, kadang spek tinggi tapi budgetnya rendah gitu ya. Nah, seberapa signifikan sih ketika itu kita gunakan satu
CCR aja, oh nanti itu kan sebagai backup aja. Mungkin dia baru aktif ketika down salah satunya, failover gitu atau oke, itu aja sih. Terima kasih. Itu aja Pak. Oke, saya jawab langsung aja kali ya. Biasanya memang kembali lagi ke requirement sih Pak. Apakah backupnya mau 1:1 istilahnya kalau primary functionnya katakanlah si routernya CCR yang utama itu down gitu. Kalau routernya utama down, kemudian saya mau fiturnya sama persis dengan yang router down tadi, misalkan otomatis swap di router secondary gitu. Nah itu biasanya kita harus melakukan backup dengan perangkat yang sama. Tapi kalau memang usernya bisa bilang ya udah ini kan cuma backup gitu, misalkan cuma backup, sebisa mungkin pokoknya fungsinya jalan semua. Tapi kalau misalkan routernya sudah up lagi, dia balik ke yang utama. Nah itu sih mungkin bisa dipakai perangkat yang lain Pak, karena sebenarnya MikroTik itu nggak ada bedanya ya dari CCR sampai RB750 sekalipun secara konfigurasi nggak ada bedanya lah, sama gitu. Cuma tadi ada misalkan kayak butuh fitur IPsec, berarti kan butuh hardware khusus tuh Pak yang nggak akan sanggup dihandle sama si 750 katakanlah seperti itu. Faktornya itu aja sih, user acceptance-nya. Jadi penerimaan user terhadap drop fitur ketika kita akan mengaktifkan router backup. Mungkin jawabannya itu Pak ya. Sudah cukup menjawab? Ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan. Ya, silakan Pak. Udah ada kok. Saya Danang dari Jakarta. Saya mau tanya, itu tadi yang 802.ac, bagaimana ditinjau dari sisi regulasi? Apakah memang sudah boleh di Indonesia atau belum? Terima kasih. Wah, pertanyaannya susah. Ada yang bisa bantu jelasin, pemain wireless? Setahu saya mungkin bisa salah, tolong dikoreksi. Dia masih pakai ISM band ya, frekuensi 5,8. Dan itu license-nya free untuk beberapa channel. Kalau nggak salah lagi itu ada 4 channel free. Cuman mungkin yang akan jadi isu adalah ketika kita mengaktifkan fitur AC-nya 802 AC-nya, karena dia ngambil spektrum 80 MHz. Nah kayaknya itu memang masih belum, dalam quotes to quotes adalah belum legal gitu ya. Tapi mungkin nggak tahu ada yang punya experience di lapangan seperti apa. Kira-kira seperti itu sih Pak. Secara teknis bisa diterapkan, tapi secara regulasi ya kembali lagi biasanya dunia abu-abu ya. Karena kalau ditinjau regulasi super channel juga nggak boleh seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak. Nanti secara regulasi masih belum ya? Sepengetahuan saya, ketika kita menggunakan channel frekuensi yang sangat lebar, 80 MHz itu nggak boleh memang. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Habis ya waktunya Pak? Ya, waktunya sudah habis. Oke, terima kasih. Tepuk Kalau tangan ada dulu. yang butuh didiskusikan, silakan hubungi saya. Terima kasih.